Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita masih dapat beribadah, baik untuk teman-teman yang berada di rumah sedang menyaksikan video ini maupun teman-teman yang berada di dalam ruangan ini. Sebelumnya mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah ini. Saya ajak teman-teman untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan satu pujian.
mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di tanganmu dan menyenangkan hatimu Tuhan. Tiba saatnya sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, Engkau menyiapkan hati kami, membuka telinga dan mata kami Tuhan untuk bisa mendengarkan dan bisa menjadi rema buat kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya dari apa yang Engkau mau bisa disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami selanjutnya dalam tangan-Mu saja. Haleluya.
Salam sejahtera teman-teman remaja dimanapun Anda berada. Kita bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan, kita boleh kembali lagi dalam ibadah online pada hari ini tanggal 31 Mei 2020. Dan kita bersyukur kembali lagi kita boleh menikmati kemurahan Tuhan seperti pujian-pujian yang telah kita nyanyikan tadi oleh teman-teman kita. Dan hari ini kita akan memasuki mengenai pembelajaran di tengah-tengah pandemi yang begitu mengalami banyak ujian. Dan seperti kita tahu, materi pada hari ini, tema pada hari ini mengenai ujian pendidikan di tengah pandemi. Kiranya talkshow ini menginspirasi teman-teman untuk makin lebih baik lagi dalam belajar dan termotivasi untuk berprestasi meski di tengah keterbatasan yang ada. Oleh karena itulah, hadir pada hari ini bersama dengan kita pengelola dari Sekolah PAUD Gereja Utusan Pantekosta Jemaat Madiun, Ibu Nuni Suryantini, Sarjana Pendidikan, bersama-sama dengan kita. Selamat pagi, salam sejahtera, Mbak Nuni. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, kita bersyukur ya kita boleh ngobrol-ngobrol kembali ini, dan ada beberapa hal yang perlu kita akan bicarakan, perbincangkan sehingga teman-teman yang menyaksikan tayangan ini termotivasi dan tetap punya kerinduan untuk semangat belajar yang tinggi meski tengah-tengah keterbatasan. Nah, kita tahu bahwa hari-hari ini dengan adanya pandemi ini, pendidikan juga mengalami perubahan ya, Bu ya, saya panggil Bu ya, bukan ya, banyak perubahan yang begitu kita orang tua dan juga pembina gereja merasakan bahwa yang dulunya tatap muka, proses belajar mengajar yang di kelas harus masuk sekolah tepat waktu, pulangnya juga sore, tapi sekarang semua hanya di rumah saja dan semuanya berpedoman dengan istilah teknologi. Nah, kita melihat hal seperti ini dan tentu punya tantangannya. Mungkin Bu Nuni sebagai tenaga pendidik, juga khususnya didik anak-anak yang masih usia dini, usia berapa Bu? Usia 2 sampai 6 tahun. Wah, 2 sampai 6 tahun. Ini pasti akan juga mengalami berbagai tantangan ya, tentunya ketika menghadapi seperti ini. Kira-kira apa Bu yang menjadi tantangannya dalam melihat pendidikan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini? Baik, terima kasih Pak Widya, terima kasih anak-anakku sayang. Saya diberi kesempatan untuk hadir bersama kalian kali ini. Tantangan pendidikan di tengah situasi pandemi, bagi saya sebenarnya bisa disebutkan dalam satu kata: berat sekali. Kenapa? Karena ini menyangkut beberapa aspek yang terkait dengan pendidikan itu sendiri. Yang pertama guru, kemudian orang tua, kemudian anak, dan juga sarana prasarana. Wah, begini loh, saya sampaikan bahwa keadaan pandemi ini tidak ada persiapan. Jadi tiba-tiba brek semua terkena dampaknya. Jadi kita semua harus mikir apa yang harus kita lakukan. Padahal dalam dunia pendidikan belum ada persiapan yang matang, bahkan kalau dibilang tidak ada persiapan sama sekali. Jadi bagaimana ini ya? Garis besarnya sama ya, baik. Nggak ada, sebelumnya tidak ada. Jadi nanti akan saya jelaskan begini. Yang pertama, guru itu repot karena memang ini pembelajaran model baru. Terutama seperti yang dilansir beberapa media bahwa apalagi guru-guru yang di era tahun 80-an sekarang harus mengajar di era pandemi begini, kaget dengan teknologi. Ya, itu juga. Jadi sebagian masih banyak guru-guru yang prinsipnya konvensional, tradisional, feodal begitu ya. Jadi mereka tidak mau tahu. Yang paling bagus itu pembelajaran dengan tatap muka begitu ya. Jadi kaku.
Harusnya tidak begitu. Kemudian yang kedua, orang tua. Orang tua tiba-tiba terpaksa harus jadi guru. Ada orang tua yang mengeluh pada saya, "Mem, tolong anak saya dilesin. Saya tuh punya anak 4 dengan jenjang pendidikan yang berbeda-beda. Saya mendampingi mereka, stres, Mem." Apalagi kondisi keuangan keluarga kami saat ini tidak seperti dulu lagi. Nah, itu tantangan. Secara psikologis orang tua stres, secara mental guru juga sebenarnya stres juga, anak-anak juga stres. Biasanya kan sekalipun pelajaran berat itu mereka di sekolah gitu ya, bisa main-main sama teman-teman gitu. Itu kan melampiaskan emosi ya. Jadi anak-anak bisa merasa senang sekalipun pelajaran berat. Lah ini enggak, di rumah terus, ketemu mama papa terus, mungkin mama papa nggak asik, itu beban mental bagi anak-anak. Belum lagi sarana prasarana seperti yang saya sebutkan tadi, harus pakai smartphone. Tidak semua anak memiliki smartphone yang baik, tetapi mau tidak mau ini harus kita hadapi. Guru harus merubah pola pikirnya, orang tua juga begitu. Kalau sekolah disalahkan ya tidak bisa disalahkan, karena ini memang kondisi yang memaksa. Begitu Pak Widya. Jadi Ya, tantangannya ada di 4 hal ini paling tidak. Apalagi anak-anak sekarang kalau di rumah saja mereka jadinya tidak punya uang saku yang punya. Mungkin juga itu ya. Tapi kata mama-mama nih, kalau saya dari sisi mama-mama, pengeluaran harianku jadi tambah banyak, Mem. Anak-anak tuh harus saya siapin makan ini gitu. Jadi menurut mereka ya, beberapa orang tua mengeluh karena dari segi ekonomi pun sebenarnya tidak lebih murah dengan model pembelajaran seperti ini, mengingat smartphone pun kan harus pakai kuota dan lain-lain, itu mahal. Iya, baik. Ya. Kemudian kira-kira Ibu punya prediksi enggak kalau dengan adanya teknologi, dengan adanya berbagai macam modernitas yang ada di tengah-tengah pandemi ini, hari ini kita harus belajar pakai gadget tadi yang Ibu katakan, sarana prasarana seperti itu, kuota dan seterusnya. Kira-kira Ibu memandang enggak ke depan ini akan terjadi sebuah kesenjangan sosial ekonomi, justru yang mampu ya bisa mampu, yang enggak punya apa-apa ya sudahlah aku selesai gitu ya gitu. Kira-kira Ibu punya pemikiran enggak ke depan memandang kelihatannya kok sepertinya bisa jadi seperti ini. Kemudian Ibu punya pandangan enggak untuk memberikan input supaya meskipun dengan keterbatasan kita punya teknologi, kita percaya kita masih bisa belajar. Silakan, Bu. Ya, jadi kalau saya ditanya prediksi ya kira-kira apa yang akan terjadi nanti ya kalau keadaan begini terus begitu. Memang ini menjadi keprihatinan dan kekhawatiran saya beberapa waktu yang lalu ketika Bapak Widya WA saya sampaikan, saya senang membahas ini karena ini yang ada di pikiran saya, termasuk kekhawatiran-kekhawatiran itu. Tetapi di balik itu, saya berpikir sederhana saja. Setiap zaman ada tantangannya, Pak Widya. Jadi juga anak-anak ya, kalau kita dengar cerita orang tua kita dulu, tantangannya beda. Cuman kali ini memang tantangannya pandemi, bahkan nanti akan menjadi endemi. Nah itu kita nggak bisa terus gini, menghindar dari kenyataan ini. Justru kita harus hadapi. Menurut saya shock, kaget itu ada waktunya. Ya sudah, biarkan saja mungkin hari-hari ini masih shock, tapi kita tetap harus bangkit. Ini tidak bisa dihindari gitu loh. Jadi prediksi saya hari-hari ke depan itu akan muncul penemuan-penemuan baru, kreativitas baru, inovasi baru dalam pendidikan. Jadi menurut saya tidak ada alasan bagi kita untuk pesimis. Tidak boleh pesimis. Yang penting itu ya nak ya, jangan pesimis. Ini memang zaman yang harus kita hadapi. Kalau kita keok, bahaya. Lebih bahaya dari virus corona ya. Virus corona saja sudah mematikan, kalau kita sudah tidak ada semangat lagi untuk maju itu lebih bahaya. Jadi yuk kita karena memang prediksi dari para pakar, kondisi ini harus kita alami, maka kita akan masuk ke era apa Pak Widya? New normal. Gitu ya. Iya. Jadi saat-saat berat seperti ini membuat kita, oh ternyata kita harus jaga kesehatan dengan baik, oh ternyata kita nggak boleh gaptek dan lain-lain. Kalau ada kesenjangan, ketimpangan itu sejak zaman kapanpun itu ada.
Jadi ada yang kaya banget, apakah kaya dan dengan fasilitas smartphone yang bagus, dengan kepandaian mereka mencari informasi, browsing, itu membuat anak-anak menjadi lebih berprestasi dan pandai? Tidak juga. Kembali ke hati kita, kembali ke kita gitu ya nak ya. Jadi menurut Bu Nuni begini, sekalipun kalian mungkin ada di antara teman-teman ini yang terbatas banget, dari keluarga yang tidak mampu, mungkin itu tidak ada alasan. Coba kalian lihat cerita-cerita zaman dulu, misalnya di novel Laskar Pelangi, itu kan cerita fakta bahwa ada anak yang ke sekolah SD itu harus jalan naik sepeda, waktu itu PP 80 kilo dan dia akan masuk ke sekolah yang reot di daerah Belitung sana. Itu dia gigih dan dia sukses berprestasi menjadi juara tingkat kecamatan, tingkat kota dan sebagainya. Itu tantangan mereka di zaman itu. Nah sekarang tantangan kita seperti ini. Janganlah kalau misalnya anak-anak merasa bahwa keluargaku tidak mampu, itu membuat kalian patah semangat. Jangan ya. Yang apalagi yang keluarganya mampu, ayo maju terus. Yang tidak mampu, ayo gali potensi diri. Karena kita bisa loh komunikasi sama guru, misalnya diberi tugas berat banget Bu, telepon aja gurunya, Bu, smartphone saya tidak memungkinkan untuk punya aplikasi itu dan lain sebagainya. Saya pikir untuk Indonesia, guru-guru di Indonesia lumayan baik ya karakternya, bisa memahami kondisi seperti ini Pak Widya. Jadi jangan kaku-kaku amat lah, anak-anakku sayang ya, gitu. Kira-kira begitu. Dan juga anak-anak pasti, teman-teman semua yang menyaksikan ini, ketika Anda belajar, Anda punya gadget, dan ketika Anda kesulitan, itu biasanya kan dibikinkan satu grup ya. Dan kita berharap sebagaimana kita belajar mengenai kasih, bukan diberikan contekan ke temannya ketika dia sulit untuk mengerjakan sesuatu, begitu, tapi saling menolong lah paling tidak, sehingga satu dengan yang lain di tengah-tengah pandemi ini gitu kan, kita nggak merasa bahwa kita lagi kerja secara diri sendiri ya, egois ya. Justru dari sinilah kita menjadi berkat bagi orang lain gitu ya. Betul. Baik. Betul Pak Widya. Tadi Ibu singgung mengenai orang tua, Bu, tantangannya ke orang tua. Tadi spesifiknya kira-kira apa ya yang membuat tantangan orang tua hari ini, dan Ibu memberikan masukan bagi orang tua juga yang mungkin menyaksikan tayangan ini mengenai ujian di tengah pendidikan dalam masa pandemi ini bagaimana? Orang tua ya. Saya memahami profesi guru itu tidak mudah. Sekalipun pernah saya katakan di sebuah kesaksian bahwa semua orang itu bisa menjadi guru. Dan orang tua pahamilah Ananda, yang pertama itu. Ya, kalau misalnya Ananda mengalami kesulitan, ajak Ananda untuk menyelesaikan masalahnya dengan baik. Dalam arti memberikan saran seperti yang disampaikan Pak Widya tadi, ayo kerjasama dengan temanmu, ayo tanyakan kepada gurumu sebenarnya kejelasan dari tugas ini apa sih gitu. Mungkin guru menyampaikan tugas pun tidak sangat jelas ya, indikatornya itu anak disuruh ngapain tidak jelas. Nah itu perlu tanya kepada guru, jangan malu konsultasi kepada guru ya. Orang tua semuanya mohon maaf, jangan malu atau jangan sungkan, males ngobrol sama gurunya, jangan. Karena guru saat ini terbuka kok. Kalau ada orang tua yang bertanya, akan dilayani dengan baik. Kemudian jaga kondisi rumah supaya tetap enjoy. Ini yang tidak mudah. Saya paham banyak orang tua yang terpapar pandemi secara ekonomi ya. Pemasukan tidak seperti dulu lagi, tetapi bagi saya tidak ada alasan untuk tidak mengasihi anak-anak, tidak ada alasan untuk terus memarahi anak-anak karena mereka jadi merepotkan kita. Begitu kira-kira secara garis besar Pak Widya. Oke, baik. Terima kasih Bu Nuni. Dan kemudian ini yang terakhir nih, dalam waktu yang singkat sih sebetulnya. Nah, kita mungkin Ibu memberikan sebuah masukan juga bagaimana sih merencanakan sebuah proses belajar mengajar yang baik di tengah-tengah pandemi ini. Ya, kita tahu tadi pakai alat dan seterusnya, tapi kan bagaimana bisa memanage ya, mengaturnya dengan baik sehingga teman-teman semua yang menyaksikan ini tidak merasa wah rasanya kita ini dibebani tugas yang begitu banyak loh, dan terus kemudian hanya cuma mengumpulkan gitu aja. Padahal bagaimana ya rasanya kita bisa mengatur dengan baik
perencanaan yang baik, belajar di rumah saja itu, tapi juga bisa memiliki prestasi yang tetap mumpuni ya, tetap maksimal. Baik, terima kasih Pak Widya. Jadi begini, kalau ditanya bagaimana persiapan pembelajaran yang baik, itu tugas guru. Guru itu ada aturannya di kurikulum. Jadi harus sesuai kurikulum. Saya tidak tahu sejauh mana tugas-tugas anak-anak di rumah dari guru ya. Tapi kalau dari sisi instansi, bahwa guru itu ada panduannya, yaitu kurikulum. Kalau saat ini kurikulum 2013, kalau di Joykit kurikulum 2013 plus karena kita memang sedikit lebih tinggi daripada sekedar standar kurikulum ini. Nah, itu yang tidak boleh kita langgar. Kurikulum ini sudah disurvei, sudah diriset, sudah berdasarkan penggodokan oleh para ahli, jadi itu pasti baik. Dan itu guru sudah mempersiapkannya dulu waktu awal tahun pelajaran itu melalui PROTA, program tahunan, PROSEM, program semester, program mingguan, program harian. Itu jadi sebenarnya itu sudah ada menunya. Jadi anak-anak sebenarnya tidak boleh protes, itu sudah diukur sesuai dengan kemampuanmu. Harusnya kalau guru yang baik begitu. Jadi kalau kalian memang misalnya usia atau kelas 8, kelas 9 itu memang aturannya kalian harus sudah sampai segitu target materinya. Jadi kalau ditawar rasanya tidak bisa lagi. Dalam arti memang situasinya berbeda nak. Jadi guru pasti menyampaikan sesuai kurikulum. Tetapi karena situasi begini jadi rasanya aduh berat sekali untuk mengejar kurikulum. Itu sebabnya bagus banget kata Pak Menteri Mas Nadiem Makarim ya, bahwa jangan membebani anak. Yang penting hari-hari ini buat sukacita dulu. Buat anak-anak gembira dulu. Jadi salah juga kalau guru kaku-kaku amat. Kalau di Joykit misalnya targetnya sekian, itu disederhanakan. Jadi tidak kaku-kaku amat. Terus kemudian kita tidak mengacu pada SKM, standar kelulusan minimal, tidak. Jadi harus nilainya tinggi banget, tidak. Yang penting anak-anak senang mau mengerjakan apapun hasilnya, itu sudah mendapatkan reward Pak Widya. Jadi untuk hari-hari ini belum ada ketentuan seperti ketika kita belajar dengan tatap muka. Gitu, yang penting anak-anak seneng ya. Jangan merasa terbebani. Kalau memang berat banget, ngomong sama gurunya, terbuka, ngomong, ibu, bapak guru, ini berat banget, kami tidak sanggup, misalnya begitu. Tidak apa-apa menurut saya. Nanti gurunya akan mendapatkan pembinaan dari kepala sekolah dan jajaran yang lain, begitu Pak Widya. Oke, baik. Ya, dari sini kita bisa membuat sebuah konklusi ya, meskipun diskusi kita, perbincangan kita tidak bisa memuaskan ya 100%, tapi saya percaya teman-teman semua memiliki sebuah masukan yang baik yang kami bisa sajikan pada hari ini, bahwa pendidikan itu penting. Ya, belajar itu utama bagi kita sebagai murid, bagi kita sebagai siswa. Oleh karena itulah kebenaran firman Tuhan mengingatkan kepada kita di Amsal pasal 3 ayat 13 mengatakan demikian, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Amin. Jadi sebetulnya kalau kita punya kesempatan yang baik dan kita bisa diberi kesempatan untuk studi, meski tengah-tengah keterbatasan hari ini, tidak bisa berinteraksi di sekolah, tidak bisa bertemu dengan teman-teman, maka lakukanlah yang terbaik. Karena kepandaian itu adalah milik kita masing-masing dan itu menjadi satu bekal untuk masa yang akan datang. Kita berharap juga sehingga pandemi ini segera berlalu dan kita boleh berkumpul kembali, berinteraksi kembali dengan sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Sebelum mengakhiri perbincangan ini, talk show ini, mungkin sekali lagi Bu Nuni bisa memberikan pesan kepada orang tua, juga kepada teman-teman semua, sehingga kita masih bisa terus punya semangat belajar meskipun ada tantangannya, meskipun hari ini begitu orang bilang tidak kondusif, tapi kita percaya bahwa anak-anak Tuhan itu pasti akan menyelesaikan segala sesuatu dengan baik dengan pertolongannya. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Anak-anakku, kalau tidak salah ingat, Bu Nuni itu
mencatat bahwa mulai tanggal 17 Maret ya kalian di rumah, itu berarti sudah 2 bulan lebih 2 minggu kalau tidak salah. Nah, bagaimana sekarang perasaan kalian? Masih tetap loyo, sedih, atau sudah move on? Nah, yang penting ini. Jadi gini nak, secara rohani kita itu tetap citra Allah dan Tuhan tetap memberikan kehendak bebas kepada kita. Yang bagus adalah terimalah kenyataan ini dengan ikhlas. Ya, ketulusan, bisa berserah, ya sudah Tuhan. Memang zaman ini yang harus kujalani. Itu yang pertama. Kemudian tentunya yang kedua, ayo terus berproses. Jangan protes terus sama Tuhan. Jangan berprasangka buruk sama Tuhan. Ya, kendalikan kata-kata, kendalikan pemikiran kita supaya kita fokus untuk terus bangkit dan bangkit gitu. Jadi alangkah baiknya kalau ketika kalian sedih atau berat banget rasanya beban sekolah itu, tambah deket sama Tuhan. Ngobrol dengan teman-teman dalam grup gitu ya, curhat, ngomongin apa saja begitu. Dalam arti jangan ditutup-tutupi, ngomong aja supaya teman-teman, anak-anakku semua lega ya. Dengan kelegaan itu kemudian kita tata lagi ke depannya mau bagaimana ya. Aku harus bangkit, harus deket sama Tuhan. Toh Tuhan yang sama yang menyertai kita ketika sebelum pandemi itu akan terus menolong kita. Jadi ayo tetap dekat sama Tuhan ya. Jaga hati, jaga kata-kata kita, jaga pikiran kita supaya kita tetap memperkenan hatinya. Pasti anak-anak berprestasi. Itu pasti menurut saya. Pokoknya asal kamu nggak menyimpang ke kanan atau ke kiri, perjalananmu, pendidikanmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tuhan berkati anak-anak ya. Ya, puji Tuhan ya. Terima kasih Bu Nuni sudah memberikan waktunya yang terbaik. Kita berbincang meskipun sangat singkat durasinya, tapi kita percaya bahwa ini menjadi satu input yang baik ya untuk teman-teman semua dan juga semua yang menyaksikan tayangan ini, orang tua juga dalam membimbing anak-anak remajanya dari usia 15 sampai 18, 19, 20 tahun. Nah, tetap sabar ya menghadapi ini semua. Jangan pernah kita tadi dikatakan sama Bu Nuni tadi, jangan cepat protes ya ataupun bereaksi gitu ya. Mari kita responi dengan bijaksana dan kita percaya bahwa tidak ada perkara yang terlalu sukar. Amin. Untuk kita bisa hadapi, karena bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Amin. Ya baik, kita mengakhiri perbincangan kita. Kami mohon nanti Ibu Nuni akan berdoa bagi teman-teman semua, bagi semua pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Baik, kita berdoa ya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami bisa berbagi tentang apa yang kami alami di masa berat, masa pandemi ini. Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Sekarang tidak ada lagi yang bisa kami banggakan. Kami membutuhkan pertolongan Tuhan untuk masuk ke era baru ini. Kami rindu supaya anak-anak kami diteguhkan imannya oleh Tuhan dan mereka tetap giat, tetap rajin, tetap berprestasi meskipun harus menjalani pembelajaran online yang tidak kami persiapkan sebelumnya. Berkati setiap guru, berkati setiap orang tua, berkati sarana prasarana yang ada yang kami manfaatkan. Kami tetap bersyukur untuk teknologi yang ada dan kami percaya Tuhan bisa pakai teknologi itu untuk mencerdaskan kami. Tumpangkan tangan-Mu atas anak-anak-Mu Tuhan. Mereka adalah generasi Tuhan. Kami rindu supaya mereka bisa tetap dipakai Tuhan, menjadi berkat bagi orang tua mereka, menjadi berkat bagi teman-teman, menjadi berkat bagi keluarga, terus dan tetap semangat melayani Tuhan. Kami rindukan Tuhan. Mari secara khusus kami membutuhkan pertolongan Tuhan untuk kami tetap tangguh menghadapi segala persoalan yang kami hadapi di depan kami. Terima kasih.
berkat-Mu atas kami melimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang baik ini, dan bagi Sama-sama, semua Pak. yang telah menyaksikannya. Kita bertemu kembali di lain kesempatan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.